Ngapa-ngapain? Nah di Jogja ya 3 bulan itu full. Ya, nggak ngapa-ngapain. Ya istri udah tahu dan udah Anak menyepakati. istri masih di sini. Di Tuban, ya Banjar, rumah saya Banjar. Ya, dari situ uang tinggal 5 juta ini mau diapakan gitu kan? 5 juta dengan modal 5 juta itu sama guru bisnis saya. Mau nggak mau dalam bisnis kan harus punya guru. Guru bisnis saya itu Mas Adi yang punya Aneka Sambel itu guru saya. Ya, saya harus menghargai itu. Kamu bisa kok dengan uang 5 juta itu bikin usaha. Masa toh Mas? Bisa, coba tau gak percaya. Kamu pergi ke Brondong sana loh, cari tempat. Ya, alhamdulillah kita ke Brondong tahun itu ada tempat kosong, lahan kosong, kita cuma punya uang 5 juta. Ya, habis itu ya kita beranikan telepon aja. Karena guru saya bilang, mentor saya, telepon aja. Udah kan uangnya cuma 5 juta, udahlah telepon aja. Ya udah. Telepon apa itu? Telepon siapa Mas? Yang punya lahan, tanah. Gitu. Oh, yang punya lahan. Ya, tanah kosong. Jadi kita telepon yang punya tanah kosong. Pak, ini dikontrakkan berapa? 6 juta Mas. Waduh, kurang. punya uang 5 juta, kontraknya 6 juta. Ya udah, tak kasih 3 juta dulu ya. Kita kasih uang 3 juta. Habis itu kita mikir lagi, tak isi apa ya? Kan bingung. Iya. Ya nggak tahu di siapa. Berarti ruko gitu ya? Bukan, tanah kosong. Tanah kosong, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Depannya terminal gitu. Tanah kosong. Ya udah kita kasih 3 juta, kekurangannya nanti 3 juta lagi selama 2 tahun. Ya. Dari situ saya bingung. Mentor saya bilang, habis ini ngapain? Habis ini. Ya udah, cari bangunan. Pakai duitnya siapa? Yo pikirin. Nah setelah itu gimana itu Mas Faisal? Kan pusingnya, sudah ampun pusingnya. Sudah punya tempat nih ya. Udah punya tempat aja. Tapi kan belum ada Isinya stand tuh. Belum ada stand dan juga pikiran mau jualan apa itu. Belum. Nah itu bagaimana ya Mas Faisal gitu? Ya di situ caranya. Ngopi-ngopi terus kita di Tuban. Padahal tadi kan yang dibeli isi. Ternyata isinya belum ada. Belum ada. Lah, belakangan. Belum ada. Ya habis itu guru saya yang satu lagi itu Mas Maput itu yang punya Mijudis, guru saya juga itu. Ya, guru saya. Yaudah Mas, ini punya nomornya Pak siapa namanya dulu. Ini bisa bikin bangunan pakai pring tapi rumah Mojokerto. Tak telepon. Ya Pak bisa bikin bangunan. Ukuran berapa Mas? Ini Mas ini. Alhamdulillah dilihat Pak, tapi bayarnya nanti 1 bulan ya. Ya sudah, akhirnya ada bangunannya. Ada pring gitu ya. Bangunan mau ya? Mau. Habis berapa total bangunan? Total bangunan kita habis bangunannya aja itu 87 juta. Nekat ya, nekat. Bangunannya aja 87 juta itu. Bangunan ukuran berapa? Berapa itu? 4 kali 12 Mas Wildan ya? 4 kali 12 ya. Sumber dananya dari mana itu? Tadinya katanya 3 buat sewa 6 juta aja nggak bisa, terus kemudian di DP 3 juta nih. Berarti kan untuk uang 5 juta masih 2 juta. Kok bisa jadi 80 juta itu dari mana itu Mas? Makanya itu belum kita bayar. Oh belum kita bayar? Belum. Ya melas wajah saya kan melas kan. Kasihan lah. Untuk furnitur dari bambu-bambunya itu? Iya, dikirim dari Mojokerto itu. Dikirim dari Mojokerto kerja kan. Berarti cuma 1 bulan. Ada komunikasi dan trust, kepercayaan doang. Iya, melas wajahnya melas. Bangunan kayak kafe gitu berarti ya? Ya mering-mering kayak kafe, tapi bukan kafe. Saat itu hanya ada sekitar 9 meja saja. Ya habis itu kan pusing, mau diisi apa kan itu. Sudah ada bangunannya, sudah ada tanahnya. Dan alhamdulillah dapat rezeki di Tuban. Di Tuban itu teman saya yang punya usaha bebek ganas saat itu ya di sampingnya pom bensin. Pom bensin mana? Sleko. Itu kan dulu ada Mijudis, bebek ganas. Itu kan tutup. Alatnya kan nganggur semuanya. Kan curhatnya ke saya. Dari situ kan, Mas, kamu mau beli ini? Nah aku beli tidak mampu. Nah mau titipkan saya aku mau. Akhirnya alatnya itu akhirnya dititipkan ke saya, tak pindah ke Brondong. Sekarang berarti kan sudah punya tempat, sudah punya bangunan, punya alat. Tapi kan belum punya modal. Ini gimana nih Mas? Cari modal lagi nih buat isen-isennya. Jadi itu enggak langsung 1 bulan selesai, enggak. Itu butuh perjalanan sampai 6 bulan 7 bulan. 6 bulan belum ngapa-ngapain. Ya belum ngapa-ngapain. Hanya tulisan segera dibuka, segera hadir, serba sambel. Gitu. Cabang Brondong Lamongan gitu.
Kenapa kok milih di Brondong? Ya, karena kalau saya di Tuban malu. Saya di Tuban itu kan sudah enak. Modal telepon aja gini gajian gede kan itu. Oke, yang itu tadi ya. Jangan tadi. tanya gaji gede kok Resan. Iya, karena saya punya usaha tambak udang bangkrut. Jadi gajinya habis untuk bayar bank. Wah, jadi gitu perjalanan karirnya. Jadi kan bangkrut saya. 200 juta di Keradenan Palang sana kan bangkrut saya. Nyewa lahan tambak udang itu. Jadi saya walaupun gaji 8 juta tapi nggak bisa menikmati. Setiap akhir bulan harus masuk bank. Nah hidupku seperti ini kan habis waktu saya. Nggak mungkin saya ini bisa bangkit dari gaji kan itu, nggak mungkin. Nah, ya, akhirnya memberikan diri, menghajar kapal kehidupan saya, merubah jadi, sudahlah, saya harus menjadi pengusaha kan itu. Ya dari sana muter lagi, pokoknya setiap temen tak dulani lah. Konco SMP, SMA tak dulani kancaku kabeh. Gak duit ta. Gak ada duit ta. Pasang macam belas tadi. Gawe opo? Tak gawe usaha kuliner, bakul penyetan nek gelem ngono. Gak ono, rata-rata nggak ada semuanya. Alhamdulillah ketika ngopi-ngopi di Paciran ketemu teman di tengah jalan ya. Dia itu karyawan itu loh Pertamina kerjanya itu. Dia punya uang 100 juta nganggur itu. Kenapa warungmu gak melaku? Ya karena modal ya mas. Nek dimodali ya apa butuh piro? Ya sampean meneh 1 juta gak apa-apa mas. Tak balik 1 tahun gitu. Jadi nanti 12 bulan tak kasih lah sampean. Untuk uangnya 100 juta tak kembalikan itu. Oke, berarti langsung bisa menjanjikan itu ya satu tahun. Ya tidak tahu, mungkin saya wajah melas mungkin. Langsung tanda tangan di notaris 100 juta dikasihkan saya. Ya mas, gak apa-apa duitnya wakeh. Karena apa? Tapi akhirnya target itu ini ya. Ya langsung saya bagi-bagi. Bangunan udah sekian, terus sewa tadi tak kasihkan. Terus sisa tak pakai modal berputar. Ya, di situ ini tak isi produk apa? Berarti modal bersihnya berapa itu? Kalau modal totalnya sekitar 150-an. Enggak yang untuk kuliner tadi kan modal diputar tak? Ya, modal diputar. Nah, kalau modal diputar itu kita cukup 25 juta. 25 juta. Ya, 25 juta aja. Kuliner itu 25 juta ya udah diputer aja itu. Ya, dari situ saya produknya minta sama Aneka Sambel ya. Diajarin sama Aneka Sambel Mas Adi itu. Terus saya cari karyawan ya bekas-bekasnya penjual penyetan pinggir jalan itu. Karena saya punya bekal manajerial di Astra, maka walaupun anak jalanan, walaupun anak tidak sekolah, insya Allah kita mampu mendidik itu ya. Jadi itu. Saya tidak pernah memandang status pendidikannya. Ya, akhirnya ya udah kita bangun sistemnya, kita buka, alhamdulillah itu uang 100 juta itu bisa lunas dalam 8 bulan. 8 bulan. Karena 8 omset bulan. kita per hari saat itu 7 juta, 8 juta. Kaget saya, nangis saya. Itu ya sambel itu ya? Serba sambel itu. Serba sambel. Serba sambel saat itu. Ya. Sampai sekarang masih buka? Alhamdulillah tutup semuanya. Jadi saat saya grand opening pertama kali itu orang tua mertua tak ajak ke sana, terus kamu tuh ngapain ya? Wes enak-enak kerja resign balas dodolan sego. Enggak tahu tadi ya ketika tahunya ketika tak ajak ke sana tak suruh doain itu aja. Oke. Wes enak bayarannya gede. Wes jadi kepolo lah apa susah-susah bakul sego. Wah gitu. Ya enggak apa-apa, minta doakan aja. Ya banyak yang enggak seneng. Jadi dari berapa bulan dari keluar dari ini? 3 bulan. Ya itu terus ya udahlah enggak didoakan. Ya enggak pernah pulang, akhirnya tidur saya di sana di Brondong di atas, iya di warung di atas meja gitu. Oh, berarti dari sana ya kenal sama Wildan itu? Lah itu tim pertama kali yang kita wawancarai dulu culun enggak ngerti apa-apa. Ketemu orang nangis itu dulu. Oh iya. Wah, ini rahasia itu ketemu orang enggak berani ngomong itu diluk terus gitu. Karena kita punya prinsip di Astra itu saya lebih suka mendidik orang yang kosongan daripada yang sudah ada isinya. Gitu. Jadi kosongan kita didik. Ya, bagaimana caranya supaya ayam ini bisa menjadi elang lah, dibentuk. Ayam jadi elang ini ya. Kita membentuk itu, kita konsen di sana karena saya juga diajari oleh Astra selama 3 bulan di Jakarta itu ada akademi leadershipnya di sana. Dan dari situ ya belajar dari sana. Ya, kalau boleh terima kasih ya
terima kasih banyak sama Astra, saya dibantu bagaimana membuat sebuah karakter ini, leadership-nya itu. Seperti itu sih. Saya juga dibantu kok. Gimana? Kredit mobil itu dibantu saya. Tulis. Ya. Nah, dari situ. Gitu. Ya, Dari sana berapa tahun di sana warungnya? Alhamdulillah dalam 1 tahun itu bisa punya 10 cabang kayaknya saya. Lupa saya. Ada 10-an lebih lah. Per bulan grand opening kita saat itu. Per 1 bulan. tahun 10 cabang? Iya. Wah, ngeri ini ya. Ya, dari Nekat atau apa ini? Bonek ini? ya itu kayaknya kok membabi buta gitu. Iya ya, sudah terlanjur itu kebuka semua gitu ya. Iya, jadi ada Paciran, ada Palang, ada Tuban, terus ada Karanggeneng Lamongan, ada Gresik, ada Bojonegoro. Wis ngeri saat itu. Ya, habis itu ternyata kita tuh harus belajar yang namanya sebuah manajemen, harus seimbang antara percepatan dengan manajerialnya. Jadi cepat bertumbuhnya, tapi di internal itu kan timnya belum siap belajar dengan cepat. Artinya akarnya itu kan akarnya belum kokoh. Ya. Ya, akhirnya alhamdulillah itu tutup semuanya. Dalam waktu berapa tahun? Berapa tahun? 2,5 tahun terakhir saya bikin di Malang itu modal hampir 700 jutaan lah bangkrut itu di Malang, di Soekarno Hatta. Karena jago kandang saat itu merasa pinter buka di Malang itu. Yang jago kandang siapa? Saya kan jago kandang hanya Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Gresik, ujuk-ujuk langsung bikin kuliner di Malang. Sementara Malang itu kan raja pendekar-pendekarnya kuliner kan besar. Nah, saya merasa sok pinter, guaya, ya toh, sewa ruko 2 lantai, full AC, ya. Aku membahas ini kasihan Mas Wildan, kenangan cintanya di sana. Oh gitu. Yang dibawa ke sini itu bukan? Oh beda. Beda. Kasihan saya, kasihan kalau mengingatkan di sana itu kasihan. Yang Wildan aja cemburu. Berarti yang di Unbra ke utara itu ya? Iya, depannya Polinema itu. Ya. Oh, depannya Polinema. Wah, itu luar biasa. bangunan tua itu ya? Udah toh. Udah, itu di ruko-ruko Ya, besar dekatnya Gria Santai itu toh? Ya itu. Ya kita alhamdulillah belajar banyak dari sana, dan dengan kebangkrutan itu lahirlah Ndoro BI gitu. Oh gitu. Ndoro BI tahun berapa berarti? 2017 kayaknya kalau nggak lupa. Ya. 2017. Itu karena yang punya tempat itu kan Malang rumahnya. Orang Malang ya? Posisi ketemu di sana ya? Posisi ketemu di sana, saya nggak punya uang, nggak punya duit, akhirnya jadilah Ndoro BI. Ndoro BI itu bertiga, Ibu Erda yang punya tempat, bukan yang punya tempat sih sebetulnya, yang diamanai tempat. Ya. Yang diamanai tempat, terus saya yang punya skill, terus Mas Wawan yang punya duit. Ya. Jadi saya nggak punya duit lagi. Jadi memang komposisi yang paling kuat memang hingga saat ini ya segitiga itu sebenarnya. Oh iya. Komposisi paling kuat. Iya. Trias politika itu segitiga. Trias politika. Gitu. Lahirlah itu Ndoro BI. Iya, Ndoro BI. Ya, bangkit dari situ kita ada Ndoro BI, tapi di saat Ndoro BI hadir kita masih punya dua warung yang di Brondong sama di Gresik masih dua-duanya. Oh, Brondong yang pertama tadi ya? Iya, itu masih di Ndoro BI pertama itu kita masih. Ya, dari Ndoro BI itu ya kita mulai berkembang lagi hingga saat ini. Berarti ilmunya sekarang lebih ke manajerialnya. Ya, pada intinya bisnis apapun tidak penting apa produknya, kembali ke manajemennya. Iya, manajemen. Walaupun saya bisnis kuliner, misalkan tak tancapkan ke bisnis properti, tak tancapkan ke bisnis yang lain, insya Allah akan sama. Jangan ada bedanya. Iya, betul. Gitu. Manajemen. Justru berangkatnya bukan dari chef atau ini bukan ya? Saya tidak bisa masak. Iya. Ini berarti kena tipu kita ini sebenarnya. Yang masak kan? Iya, saya nggak bisa masak. Saya bisa menikmati. Oh, ini tuh kalau dijual laku gitu aja. Oke, Masakan berarti ini kalau dijual laku. yang membranding ya berarti? Iya. Brandingnya. Ya, misalkan Mas Pipit itu bisa masak, ini laku enggak sih? Itu aja. Saya tahu itu. Oke. Siap. Jadi cukup menarik ya untuk pembahasannya. Ada yang lewat? Oke, sudah dikasih kode sama Pak tim produksi. Nah, Dimas Diajeng dan Netralis tentu
dalam podcast Detik Geni ini ada sponsorship yang sangat mendukung kita. Di antaranya ada Rumah Makan Dorobei, ada Piton Adventure, ada Seafood Putra Ronggolawe, ada Huin Pie, ada Gibran Agni Radia Fresh Fish Supplier, ada Rina Widya Fashion punya saya sendiri. Ada Tuban Agung Makmur, ini menerima jasa konstruksi interior dan eksterior rumah. Nah, bagi Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada ya, yang membutuhkan rumah bisa langsung ke Gria Asri Bogoran. Nah, untuk tempatnya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6 RW 18, Penambangan Semanding Tuban, menyediakan rumah dengan bebas desain, harga mulai 207 juta saja dengan tipe rumah 45 dengan luas tanah 70 meter persegi. Untuk pembayaran bisa 3 macam, ada cash tempo serta kredit bank. Nah, lanjut lagi bagi Dimas Diajeng yang membutuhkan rumah dengan subsidi bisa untuk ke Perumahan Surya Madani Widengan di PT Bumi Surya Utama. Untuk alamat perumahannya berada di Jalan Kiai Haji Mahbub Ihsan, Widengan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Nah, ini menyediakan rumah dengan tipe 30 dengan luas tanah 72 meter persegi. Harganya ini sangat terjangkau sekali Dimas Diajeng. Cuma 150.500.000 saja dengan DP awal 7.550.000 saja. Nah, bagi Dimas Diajeng yang berminat, langsung saja untuk menghubungi kontak person atas nama Pak Yudi di 0812 3299 3189 dan juga Mas Wildan di 0823 3307 1672 atau bisa langsung ke studio kami nih di Cerdik Geni. Sudah itu aja. Jalan Panglima Sudirman nomor 10 Tuban. Jadi cicilannya murah. Iya, sangat murah sekali. Apalagi buat ibu-ibu nah cepet suaminya. Cicilan betul. paling 100.000 1 bulan. 1 bulan, Ya, betul. sisanya suami yang bayar. Ya, baik. Dimas Diajeng dan Netralis, barangkali Mas Faisal punya closing statement. Artinya kita juga memberi apa istilahnya? Ular-ular. Apa ini? Tips untuk Sebuah menjadi orang moto sukses. hidup atau slogan, prinsip ya. yang sudah dipegang sama Artinya Mas Faisal gitu. Anak-anak sekarang itu kan butuh spirit, butuh kekuatan untuk membangun karakter. Jadi sebelum kenal dunia luar itu, visi hidup saya, moto saya itu tiada kegagalan, yang ada adalah terus melangkah maju. Jadi keringat itu 99%, bakat itu hanya 1% dulu. Ya, sekarang visi misi kami sudah berbeda karena harus kita revisi setiap tahunnya. Jadi visi hidup kami ini harus menjadi pengusaha besar, ya, yang bermanfaat, minimal punya karyawan 1000, ya, di tahun, pokoknya di usia 45 lah, maksimal. Itu target ya, target atau pencapaian. Sekarang usia berapa? Ya, alhamdulillah sekarang usia 40. Jadi kurang 5 tahun. Kurang 5 tahun. 5 tahun lagi gak kepengen kerja ya. Ya. Sekarang berapa karyawannya? Kayaknya kalau dihitung semuanya sekitar 180-an ya kayaknya. Gak hafal saya, gak hafal. Masih banyak targetnya. Masih banyak. Kita pernah karyawan banyak jatuh kena pandemi. Kita saat pandemi aja kita tutup Malang, Gresik, Surabaya, banyak yang tutup saat pandemi. Dan ini mau bangkit lagi. Ini besok tanggal 19 juga. 19 Desember grand opening di Rembang, insya Allah grand opening di Rembang. Terus di Malang insya Allah tahun depan lah. Kan tinggal berapa hari ini tahun kembali depan. lagi ke Malang ini. Insya Allah, di sana lagi. iya. Teman saya lebih banyak di Malang soalnya daripada di Tuban. Oke, semoga apa yang menjadi cita-citanya Mas Faisal bisa terwujud ya. Yang ingin jadi manusia yang bermanfaat sebesar-besarnya. Betul, mempunyai karyawan 1000 karyawan di usianya yang 45. Berarti sekitar tahun berapa nih? 2026? Ya, itu mimpi kita. Oh, mimpi. Oke. Setelah Pilpres Berarti gini, Iya.
buat anak muda, jangan manja. Jangan manja, kurangi malas dan juga rebahan. Kau rebahan ya? Healing boleh. Tetaplah malas dan jadi beban orang tua. Oh, saya tidak setuju itu ya. Kalau pesen saya buat Rina, Apa? jangan malas bikin pantai api gitu aja. Oke. Baik, Dimas Diajeng dan Netalis. Itu tadi kita bincang-bincang dengan Mas Solikin Faisal, bener ya? Iya. Jadi memang kita ini terus berusaha, berjuang, bahkan sampai berdarah-darah barangkali. Ya. Artinya dari titik nol kita bisa beranjak ke nomor 1, 2 sampai tak terhingga. Iya. Angka katanya terbatas, tapi ternyata tidak terbatas. Iya. Seperti itulah hidup kita ini, meskipun ada batasannya, tapi ternyata angan-angan itu tidak pernah terbatas. Demikian podcast jadi ini. Open your mind. Salam